Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rinanti dengan NPM Mahir 166. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Ekonomi Politik dari Bapak Bagus Nuari, yang mana soal nomor 1 adalah tentang hubungan antara politik dan juga ekonomi menurut pandangan Aristoteles. Kalau kita lihat dari pemikiran Aristoteles, itu sebenarnya ekonomi nggak bisa berdiri sendiri, selalu berkaitan dengan politik. Kenapa begitu? Karena menurut dia, tujuan utama kehidupan bernegara itu adalah hidup mencapai kesejahteraan bersama atau common good. Nah, ekonomi itu cuma salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Masalahnya, Aristoteles juga mengingatkan bahwa kalau aktivitas ekonomi dilepas tanpa kontrol, yang ada manusia hanya fokus pada keserakahan dan juga akumulasi kekayaan. Dia menyebut ini sebagai praktik yang tidak sehat karena keluar dari tujuan awal ekonomi. Makanya di sini peran politik jadi penting sebagai pengatur supaya aktivitas ekonomi tetap punya nilai moral dan nggak merugikan masyarakat. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang, menurut saya ini masih relevan, apalagi di era kapitalisme modern, di mana pasar seringkali menghasilkan ketimpangan. Jadi bisa dibilang Aristoteles sudah mengingatkan kita dari awal bahwa ekonomi itu harus tetap dikontrol oleh nilai-nilai publik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu tentang analisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan juga liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Kalau kita bandingkan merkantilisme dan juga liberalisme klasik, perbedaan paling mendasar yaitu ada di cara pandang terhadap negara. Dalam merkantilisme, negara punya peran yang sangat dominan, sangat penting gitu ya. Jadi negara mengatur perdagangan, membatasi impor, mendorong ekspor demi memperkuat kekayaan nasional. Nah, sementara itu dalam liberalisme klasik, negara justru harus seminimal mungkin untuk ikut campur. Sistem ini percaya bahwa pasar punya mekanisme sendiri untuk mencapai keseimbangan. Jadi intervensi negara itu dianggap bisa mengganggu efisiensi. Tapi menurut saya, dua pendekatan ini sama-sama punya kelemahan. Merkantilisme memang bisa memperkuat negara, tapi jadi sering tidak efisien dan memunculkan tindak monopoli. Sebaliknya, liberalisme klasik memang efisien, tapi mengabaikan fakta bahwa tidak semua pelaku ekonomi itu punya kesempatan yang sama. Jadi menurut saya, perdebatan ini sebenarnya bukan soal mana yang benar, tapi bagaimana kita menemukan titik tengah antara peran negara dan juga kebebasan pasar. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu menjelaskan tentang konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut itu mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Jadi konsep invisible hand sendiri dari Adam Smith itu sebenarnya menjelaskan bahwa ketika individu bertindak untuk kepentingannya sendiri, secara tidak langsung mereka juga berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Ini terjadi melalui mekanisme pasar seperti permintaan dan juga penawaran. Secara teori ini menarik karena menunjukkan bahwa tanpa intervensi besar dari negara, ekonomi bisa tetap berjalan secara efisien. Tapi menurut saya, konsep ini punya kelemahan karena tergantung pada asumsi bahwa pasar itu berjalan secara ideal. Padahal dalam kenyataannya sering terjadi monopoli, ketimpangan informasi, dan didominasi oleh pihak tertentu. Dalam kondisi seperti itu, invisible hand malah tidak bekerja sebagai semestinya. Jadi menurut saya, konsep ini tetap penting sebagai dasar, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Negara tetap perlu hadir untuk mengoreksi kegagalan pasar agar hasilnya lebih adil. Selanjutnya, nomor 4 yaitu disuruh uraikan kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Kalau Karl Marx sendiri, dia melihat kapitalisme dari sudut yang jauh lebih kritis. Menurut dia, sistem kapitalisme itu secara struktural menghasilkan ketimpangan. Dia menjelaskan bahwa dalam proses produksi, buruh menghasilkan nilai lebih, tetapi keuntungannya yang terbesar itu malah dimiliki oleh pemilik modal. Jadi ketimpangan itu bukan karena kesalahan individu, tapi memang bagian dari sistem itu sendiri. Menurut saya, kritik Marx ini cukup kuat karena sampai sekarang kita masih melihat fenomena yang sama seperti itu, yaitu kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin lebar. Tapi di sisi lain, saya juga melihat bahwa
kapitalisme tidak sepenuhnya kaku seperti yang ditakutkan oleh Marx. Sistem ini bisa beradaptasi, misalnya melalui kebijakan kesejahteraan atau intervensi negara. Jadi kritik Marx relevan tapi nggak sepenuhnya mutlak. Selanjutnya soal terakhir nomor 5, yaitu bandingkan tentang pendekatan antara ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Dan menurut saya pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan untuk saat ini. Jadi kalau kita bandingkan ekonomi liberal dan sosialis, sebenarnya keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem liberal unggul dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan inovasi karena memberikan kebebasan kepada individu. Namun kelemahannya adalah distribusi kekayaan yang tidak merata sehingga sering menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara itu, sistem sosialis lebih menekankan pada pemerataan dan keadilan sosial dengan peran negara yang besar dalam mengatur kontribusi sumber daya, distribusi sumber daya maksudnya. Tapi sistem ini sering menghadapi masalah tentang efisiensi atau kurangnya insentif bagi individu untuk berkembang. Menurut saya pribadi, pendekatan yang paling relevan saat ini adalah kombinasi dari keduanya. Artinya pasar tetap diberi ruang untuk berkembang, tapi negara juga harus hadir untuk memastikan keadilan sosial. Jadi yang paling penting bukan memilih salah satu sistem, tapi bagaimana menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan juga keadilan sosial. Sekian, terima kasih.